Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li abdihal mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhahrina wa nur qulubina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amma ba'd, ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, jamaah majlis tawakuf pengajian TPQ As-Saburi yang hari ini luar biasa. Walaupun bajunya hitam tapi wajahnya bercahaya. Walaupun wajah bajunya putih dan hitam tapi mukanya nggak ada yang sama. Dan alhamdulillah hari ini kumpul duduk sama rata di acara tawakuf ini untuk mengharap ridha Allah dan berkahnya daripada sekian bulan belajar ngaji di tempat ini untuk bisa diamalkan, dipakai, dibaca, digunakan pada saat besok datang bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan selama kalian belajar ngaji di tempat ini, baik kalian yang belajar maupun orang tuanya yang mengantarkan anaknya belajar untuk membaca Quran, kedua-duanya mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Kedua-duanya diberikan oleh Allah futuhul arifin. Kedua-duanya dicurahkan barokah, harokah, ma'unah, sehingga setiap datang duduk majlis maupun mengantarkan anaknya ke majlis, kedua-duanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dosa saja diampuni oleh Allah, apalagi penyakit yang ada dalam tubuh kita dan tubuh orang tua kita. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi majlis di mana tempat tersebut dibacakan, diberi pemahaman dan belajar daripada ilmu Al-Qur'an. Karena itu adalah kalam ilahi Rabbi yang kelak akan membawa barokah buat kita di dalam kubur, insya amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan untuk keluarga besar guru-guru kita, ustazah kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Nggak bisa dibalas walaupun kita bawa dan gantikan bayar dengan setiap hari 1 batang kilo emas ilmu yang diajarkan oleh guru, pemahaman yang diajarkan oleh guru. Walaupun kita bawa 1 gunung emas untuk balas jasa guru kita, itu tidak cukup membalas jasa daripada guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, apalagi ilmu Al-Qur'an, apalagi ilmu agama. Maka kita doakan keluarga besar Bapak Sadri dan orang tua kita Ummina Ustazah Wanda Khadijah beserta putri yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya, anak mantu cucunya, semoga Allah limpahkan barokah, dibalas oleh Allah
disenangkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maka salawat dan salam, cinta kita, mahabbah kita, salawat kita, takzim kita, khusus untuk guru kita yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, Nabi Muhammad. Kalau dengar nama Nabi Muhammad langsung kontan, langsung jawab Allahumma sholli wa sallim Nabi Muhammad, atau jawab langsung sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Kenapa harus dijawab? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dengar namaku, man dzukira ismi, siapa orang yang membaca ataupun yang mendengarkan namaku disebut, man dzukira ismi falam yusallu alaihi, kalau ada namaku disebut tapi dia nggak mau jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dia nggak mau jawab sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah man dzukira ismi falam yusallu alaihi, dia orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang besok tidak berharap daripada mendapatkan syafaatku di yaumil akhir. Na'udzubillahi min. Ingatin, sholawat sama Nabi adalah amalan yang paling hebat. Kalau baca di bulan Syaban ini ataupun setiap hari kita baca sholawat itu mau bacanya berdiri, mau bacanya duduk, mau bacanya sambil rebahan, mau bacanya sambil naik ayunan, mau bacanya sambil naik pesawat, mau bacanya sambil masuk ke dalam air, maka baca sholawat kepada Nabi makbul indallah wa ghairu mardud, diterima dan akan ditolak. Hebatnya sholat, hebatnya sholat. Kalau kita baca istighfar mohon ampun sama Allah, langsung diampuni enggak? Jawab yang kontan, jawab yang kompak, yang nggak jawab sendal entor ketukar. Jawab. Coba kalau baca istighfar, kalau baca salawat tadi langsung diterima. Kalau baca istighfar mohon ampun sama Allah, bisa nggak semua orang langsung diampuni dosanya walaupun dia baca istighfar? Tidak. Makanya kalau saya tanya jawab yang kompak, yang nggak kompak cuman pulang bawa lontong satu. Dengarin baik-baik. Ketika seandainya umur kita semua nih, kalian anak-anakku yang tampan rupawan, yang ganteng-ganteng, nih saudara dan ibu-ibunya semua yang hadir hari ini, tolong jawab. Kira-kira seandainya, ada kalimat seandainya, umur kita tinggal 5 menit. Umur kita tinggal 5 menit. Sisa dari 5 menit itu kita bakal dipanggil Allah meninggal dunia. Seandainya umur kita 5 menit, para ulama bertanya kepada kita dalam kitab, umur kita tinggal 5 menit, apa yang akan kita lakukan di 5 menit terakhir itu? Pilihannya cuma 2, istighfar, mohon ampun kepada Allah, atau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang sebelah sini dulu, istighfar atau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dosanya punya dosa sama Allah apa sama Nabi Muhammad? Minta ampun sama Allah apa sama Nabi Muhammad? Jawab sekali lagi kalau begitu. Yang yakin, jangan ada dusta di antara kalian dengan saya. Dengarkan baik-baik. Kira-kira Anda baca istighfar atau baca sholawat di 5 menit terakhir? Belum kompak. Siapin lontong satu, jangan dikasih lagi yang lain. 5 menit, pilih. Mohon ampun nama Allah dengan istighfar atau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang sebelah kiri jawab. Istighfar atau solawat? Istighfar atau solawat? Baik. Saya udah jawab 60%, jawabannya semua istighfar. Betul?
Memang kita punya dosa kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Memang dosa kita kepada Allah. Tapi tunggu sebentar. Kalau kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kita di 5 menit terakhir kita baca sebanyak 5 menit itu, apa yang terjadi? Istighfar itu tetap dapat pahala, tapi soal diampuni dosa kita belum tentu. Kenapa? Ini ulama seluruh dunia sepakat. Ulama, guru-guru kiai ulama seluruh dunia sepakat. Kalau Anda baca istighfar 5 menit, Anda dapat pahala 1. Anda hanya dapat 1 pahala, tapi diampuni dosanya belum tentu. Tapi ketika di 5 menit terakhir Anda baca sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asra." Orang yang sholawat kepadaku 1 kali, yang jawab Allahumma sholli, kalau ada dengar nama Nabi Muhammad disebut, dia jawab sallallahu alaihi, maka siapa yang membaca 1 kali sholawat kepadaku, Allah memberi salam kepada orang itu 10 kali. Man shalla alayya wahidah, siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberi salam kepada kita 10. Kalau baca istighfar dapat 1, kalau baca sholawat dapat 2. Yang pertama, sholawat kita diterima oleh Allah dan gak bakal ditolak, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu sebentar, siapa yang baca istighfar 1 kali, Allah memberi salam kepada kita 10 kali. Seandainya di 5 menit itu bisa kita baca sampai 100 kali, berarti Allah memberi salam kepada kita 1000 kali dalam 5 menit itu. Dan tunggu sebentar, yang kedua, ketika kita baca sholat kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Jadi kira-kira lebih istimewa mana tuh? Sholawat atau istighfar? Sholawat atau istighfar? Maka dengan kita banyak baca sholawat, dosa kita diampunin. Sehingga orang yang banyak baca sholawat, kalau dia baca istighfar, doanya diterima, dosa-dosanya diampunin oleh Allah. Jadi orang baca istighfar bagus, tapi lebih bagus jangan hanya istighfar, tapi juga perbanyak baca sholat. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ini bulan Nabi besar Muhammad. Dan siapa yang bersolat kepada Nabi Muhammad besok paling dekat sama Nabi Muhammad. Besok paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa yang suka baca sholat, walaupun dia bukan orang pinter, walaupun dia bukan orang soleh, walaupun dia bukan ahli ibadah, tapi kalau dia sering membaca sholawat, dia sering hidupkan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, apalagi besok Ramadan, dia gak tinggalin setiap hari, selalu sholat qobliyah, ba'diyah. Yang sholatnya qobliyah, ba'diyah, sunnah besok di bulan Ramadan dihitung pahala wajib. Maka adik-adik semua, anak-anakku yang tercinta, kalau belajar ngaji, tujuannya supaya Anda bagus di dalam benarnya ibadah kepada Allah. Rukunnya benar, sunnah-sunnahnya benar. Daripada sholat, kalian semua harus ajak orang tua juga ikut sholat. Saya ulangin, semua yang ada di sini, ya. Kalian kalau nggak bisa megang zikir, nih, kalau nggak bisa megang zikir, namanya zikir. Ini kalau kita kumpul di sini sambil baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, itu namanya majlis zik. Kalau sholat, adik-adikku harus jadi orang yang pertama sebelum ibu dan bapak kita perintah sholat. Kalau kita udah pengen sholat, bapak ibu kita belum mau sholat, tarik tangannya, Pak, Bu, sholat yuk bareng sama adik, sama saya. Itu berarti kalian berhasil dan kalian layak dapat bintang. Dan saya tidak kaget, nggak kaget kalau besok kalian bakal jadi orang besar, karena kalian sering ngajak orang tua sholat. Orang tuanya jangan perintahkan anaknya ngaji, anaknya sholat, orang tuanya nggak ngaji, nggak sholat. Kalau anaknya hari ini masuk ke kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, saya yakin 70% orang tua tidak masuk kamar mandi dengan baca yang sama. Bahkan anak-anak sekarang bisa baca itu, orang tuanya nggak ada yang bisa baca itu. Anak-anak belajar di Asoburiah ini beruntung ibu-ibu, orang tua semua beruntung.
bisa belajar ngaji di pengajian Asoburiah ataupun pengajian-pengajian majelis talim guru-guru lainnya. Kenapa beruntungnya? Ibu diampuni dosanya, bapak diampuni dosanya berkat anak duduk di majelis pengajian. Ibunya di rumah lagi masak, ibunya di rumah lagi nyapu, ibunya di rumah lagi tidur, mungkin anaknya ngaji di pengajian gini. Kata Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Seketika Allah ampuni dosa orang tuanya berkat anaknya belajar ngaji. Tapi tunggu sebentar, malu kepada Allah kalau kita suruh anak kita ngaji, kita orang tuanya nggak pernah ngaji. Buah semangka nggak mungkin bijinya kedondong. Buah kedondong juga nggak mungkin bijinya semangka. Buah kedondong bijinya kedondong. Buah semangka bijinya nggak ada. Buah kedondong biji semangka. Coba dah periksa deh. Ya. Buah nggak jatuh jauh dari kecuali dimakan codot, dimakan kalong di bawah. Rada jauhan di situ. Maksudnya codot itu bisa bawa buah jauh, kenapa? Berarti codot itu juga bisa menunjukkan kalau buah nggak selalu jatuh di bawah dan enggak. Kenapa? Karena si codot itu membawanya jauh dari itu tempat, sehingga tidak ada semua kemungkinan sama orang tua sama anaknya. Tapi kalau orang tuanya sering bawa anaknya pergi ngaji, saya yakin orang tuanya seandainya bukan orang baik, bukan orang ahli ibadah, bukan orang soleh, dihitung oleh Allah jadi orang baik, jadi orang ahli ibadah, jadi orang soleh berkat sering nganterin anaknya pergi jauh belajar nggak? Ingat ini, siapa dekat dia dapat. Siapa dekat? Jawab yang kompak, boleh update status sekarang juga. Siapa dekat? Udah sekali lagi, siapa dekat? Siapa dekat dia dapat. Siapa yang dekat dengan pengajian, dia akan selalu dekat dengan Allah dan Rasulullah. Makanya kalau ada orang sampai hari ini nggak bisa belajar ngaji, nggak mau duduk di pengajian, nggak mau duduk di majelis taklim, saya beritahukan, orang itu memang tidak dipilih oleh Allah dan memang orang itu tidak punya keinginan besar untuk jadi orang baik. Jadi saya pengen kasih tahu sama yang baru saja saya ucap, kalau ada orang nggak pengen ngaji, ada orang nggak pengen ke majelis taklim, ada orang nggak pengen baca Quran, tapi suruh anaknya ngaji, tapi suruh anaknya baca Quran, tapi suruh anaknya pergi ke majelis taklim, saya rasa ma'fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Orang tua itu madrasah, tempat pertama untuk mengajarkan anak-anaknya menjadi orang baik. Ingetin, mau diajarin ngaji 1000 tahun sama pengajian, tapi orang tuanya nggak mau berubah jadi orang baik, saya kasih tahu, itu macam mimpi dalam tidur. Oh, anak saya jadi orang baik, tapi saya nggak pernah baik. Saya cuma bisa nyuruh anak saya ngaji, tapi saya nggak pernah bisa ngaji. Makanya adik-adik semua, anak-anakku yang ganteng, yang mapan, yang cantik, yang derita, semua, kalian semua, kalau ambil wudhu, selesai ambil wudhu, datang ke ibu, datang ke bapak, Pak, Bu, yuk sholat bareng yuk, di sejadahnya aku yang bukain. Aku yang bukain sejadah buat bapak, buat ibu. Kalau ibu nggak pernah kita lihat dia sering ngajakin kita yang ngajakin ibu kita. Kalau bapak kita nggak pernah sering ngajakin kita sholat, kita yang ajakin ibu bapak kita pergi bareng sholat berjamaah. Sekarang malam ini jawab yang kompak, siapa yang pilih duit 10 juta mau malam ini? Siapa jawab? Oke, saya sepakat 10 juta mau malam ini. Tapi siapa yang mau pilih 27 juta? Pilih 27 juta. Angkat tangan. Pilih 10 juta atau 27 juta? Jawab yang kompak, 10 juta dan 27 juta. Urusan duit memang tahu semua. Kalau kalian sholat sendiri cuma dapat 10. Tapi kalau kalian sholat bareng sama bapak sama ibu, sholat dapat pahala 27 derajat. 27 derajat itu seperti apa, Bib? 27 derajat daripada rahmat, ribuan rahmatnya Allah untuk kalian. Subhanallah. Jadi Bu, Pak, sebagai penutup saya ingatkan, siapa dekat dia dapat.
Kalau kita orang tuanya sering perintahkan anaknya ngaji, insya Allah kita juga bakal jadi orang rajin ngaji. Mudahkan langkah kita, senangkan hati kita, terangin hati kita untuk bisa duduk di pengaji. Jangan sampai anaknya aja yang sholat, orang tuanya nggak sholat. Waliyadzubillah min dzalik, naudzubillah. Ya, saya pesan, apalagi yang kita kurang syukurin dari nikmat yang Allah berikan. Hari ini anak kita bisa baca Quran, bukan kita yang ngajarin. Anak kita bisa baca alif lam mim, enggak dibaca alama, enggak, tapi dibacanya alif lam mim. Bukan kita yang ngajarin gurunya. Maka kita bersyukur, Allah baikin hidup kita, bagusin hidup kita, rubah kehidupan kita jadi orang yang contoh untuk anak-anak kita. Saya pesan, kalau maghrib di rumah matiin TV, jangan biarin anak-anak kita depan TV. Apalagi kalau maghrib masih pegang HP. Waliyadzubillah min. Ingetin Bu ya, sekolah pertama anak itu adalah ibunya ya Bu ya. Maka sekali lagi, yang ambil poin pertama, jangan sampai kita memerintahkan sesuatu ke anak kita untuk belajar ngaji tapi kita nggak merintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai anak kita dibiarkan udah belajar ngaji, udah belajar Quran, tapi dibiarin pegang Qurannya sama handphonenya lebih banyak pegang handphonenya daripada Qurannya. Saya pesan, yang bisa menghilangkan semua hafalan anak-anak kita adalah handphone hari ini. Maka saudara ibu semua, sekali lagi yang terakhir, jangan lupa bersyukur, berterima kasih Allah. Jangan lupa kalau nggak bisa ngebalas jasa orang-orang yang berjasa buat kita dan buat anak-anak kita, jangan lupa doain anak-anak kita. Tapi jangan lupa juga kalau udah pengajian begini nih, udah mau penutupan begini tawakuf, berarti mau bulan puasa, datang ke rumah guru, ustazah, maafin saya kalau saya banyak salah. Lihat saya nih Bu, lihat nih, penutup nih. Kalau udah mau puasa begini penutupan nih, datang satu-satu, ustazah, maafin saya selama ini kalau belajar susah, kalau sebagainya, bikin ustazah kesel, maafin saya. Ibunya juga jangan lupa sambil ngomong begitu yang sama, maafin ustazah kalau anak saya belajar begini macam-macam, bandel dan sebagainya. Semuanya saya serahkan sama ustazah, mau dimarahin. Dulu kita waktu ngaji masih kecil dulu ya, orang tua kita bilang apa sama guru ngajinya? Nih, anak saya terserah mau dipukul, mau diapain terserah, yang penting jadi anak soleh aja dah, betul ya? Betul ya? Anterin. Nah kalau sekarang, kalau itu buat pembukaan, kalau sekarang penutupan sambil salaman, jangan lupa badan miring. Coba badan miring. Kalau salaman ustazah, kalau udah mau puasa, badan miring. Jangan cuma lurus badannya. Maksudnya sambil salaman, sambil separuh Alfamart ada di tangan kanan. Paham nggak? Beras mau karung, nangka 3 biji begini. Paham nggak? Jangan salaman doang, oi. Jangan salaman doang. Ya, salaman sambil nih. Itu ilmu bukan cuma buat guru ngaji kita, tapi buat orang tua kita, buat mertua kita. Ya Bu, kalau punya suami kasih tahu, masih punya orang tua, datengin ibu yuk rumah mertua. Karena kalau kita ngajakin suami ngajak pergi ke rumah mertua, anak-anak mantu kita besok akan begitu. Paham ya Bu? Jadi kalau ke rumah orang tua, ke rumah ustazah, ke rumah mertua, jangan lupa kalau mau puasa badan miring. Coba ada miring. Udah paham dong miring? Minimal apa itu? Minyak 1 kardus, susu 1 kardus, ya, kopi 1 kardus, susu 1 kardus, beras 5 karung. Itu namanya orang tua yang bersyukur. Nih ngaji susah, bayaran susah, enggak gitu ya Allah, alhamdulillah. Tinggal banyak ucap terima kasih aja masih susah. Innalillahi. Ya udah, itu saja. Jadi malam ini saya ingin kita bacakan sekali lagi doa haul. Sampai sini paham nggak? Semua yang saya sampaikan jelas nggak? Semua yang saya beritahukan tadi ngerti nggak? Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan ustazah kita sehat. Asal kuliah besok di akhirat jadi sebuah
perahu buat kita selamat bawa sampai ke surganya Allah. Amin. Jangan lupain ashabul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila rusulina wa habibina syafina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' arwah alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ashab Rasulillah ajma'in wa rasulihi wa kullihim. Thumma ila khususan sahibul haul jami' walidina wa walidihim wa amwatana wa amwatihim. Khususan sebutkan nama arwah-arwahnya masing-masing, orang tua-tuanya yang udah pada pulang rahmatullah, bertua, guru-guru yang udah pulang rahmatullah, sebutin masing-masing fulan bin fulan, fulanah binti fulan, khusus. وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تبشر بالرحمة والمغفرة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم بالماء والبرد والثلج ويعين علينا من بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى نية مشايخنا ومعلمنا وعلى ما نوى نية كل من انتسب بمجلس الصبورية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Amin, amin, ya rabbal alamin. Qabul insya. Terima kasih banyak, semua berkah berlimpah. Syukran ala dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.